adik-adik semua, apa kabar? Wah, pasti baik ya adik-adik. Aku juga baik nih hari ini. Bagaimana minggunya? Pasti luar biasa ya. Kembali lagi sama aku, Kak Tirza. Dan sekarang hari ini kita akan beribadah bareng-bareng nih lewat ibadah online. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang telah Kau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih Kau sudah membangunkan kami dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan bagi kami dan juga keluarga kami. Pimpin kami Tuhan agar kami bisa fokus, bisa mengerti apa yang akan Kau firmankan pada hari ini dan mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Terima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Yesus Sahabatku. Yuk adik-adik. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan pimpin kami agar kami bisa menjalankan firman-Mu dengan baik. Pimpin aku Tuhan, agar aku bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik juga dan tepat pada adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kita baca Alkitab dulu ya. Mana Alkitabnya? Tunjukin Alkitabnya. Udah. Oke, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Mazmur 37
ayat 3 sampai 5. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah bilang amin. Amin. Oke. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Seperti biasa, kita baca dulu alamatnya, baru kita baca ayatnya ya. Yuk, bareng-bareng. 1 2 3. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Oke adik-adik. Sebelumnya, siapa di sini? Aku ada pertanyaan. Siapa di sini yang pernah iri hati? Ada adik-adik yang pernah iri hati, dengki, kesel, marah sampai marah ya? Ada nggak adik-adik? Ada? Ada? Oke. Nah, hari ini firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk menghindari rasa iri hati. Apalagi marah atau kesel setelah kita iri hati sama orang lain, setelah kita cemburu atau kesel sama orang lain. Nah, iri hati atau cemburu ini maksudnya sederhana, kayak misalnya ada yang pernah nilainya lebih bagus dari kalian karena dia mungkin nyontek, kamu tahu, tapi nilai dia lebih bagus. Ayo, ada yang cemburu nggak? Dia, kok dia nilainya bagus sih, padahal kan aku udah belajar semalaman. Atau ya kamu udah belajar semalaman tapi temen kamu nggak belajar, nilai dia lebih bagus. Ayo, ada nggak yang pernah iri sama temennya? Ada yang pernah iri karena temen kamu nakal, dia suka jahilin orang, suka jahilin kamu. Tapi kalau sama guru gitu, sama orang lain dia lebih sering dipuji-puji. Ada nggak yang iri? Atau ada nggak nih yang suka misalnya mamanya, papanya ngebandingin kamu sama teman kamu, sama adik kamu, sama kakak kamu? Ada nggak adik-adik? Atau ya mungkin nih ada lagi, adiknya atau kakaknya biasanya ngejailin kamu. Pas kamu aduin dibiarin, tapi kalau kalian yang diaduin, kalian yang kena marah. Biasanya kakak-kakaknya tuh yang suka diomelin karena adiknya nakalin, suka diomelin padahal adiknya lebih nakal. Ayo, ada nggak yang suka iri sama saudaranya? Nah, adik-adik, iri hati atau cemburu tadi itu sangat merugikan kita. Kenapa merugikan? Karena kita jadi capek-capek marah, sampai-sampai kita jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Waduh, dosanya apa tuh? Kalian inget gak cerita Kain dan Habel? Wah, itu serem banget ya adik-adik. Sampai kesel banget si Kain. Aduh, ya ampun. Nah, atau berbuat dosa seperti misalnya kalian jadinya membenci dia, membenci teman kamu, membenci saudara kamu yang Tuhan tidak suka. Ayo adik-adik, jangan sampai kalian iri hati, jangan sampai kalian benci. Nah adik-adik, hati-hati jangan sampai kita iri hati terus kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam perbuatan yang jahat. Jadi kita harus memusatkan pikiran kita, diri kita semua sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita gak boleh kesel, iri, terus jadinya berpikiran negatif, jahat. Kita harus memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Oh, lihat visi positifnya aja adik-adik. Oh, berarti aku harus bisa lebih baik lagi. Kita harus bisa sabar, kita harus memuliakan Tuhan. Nah, pada ayat ini di sini nih di Mazmur 37 ini
Tuhan mengingatkan kita untuk percaya sama Tuhan. Dengan coba lihat adik-adik di Mazmur 37 ayat ketiga. Ayat ketiga ada apa tuh? Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, di situ kita diajarkan Tuhan dan ingatkan Tuhan untuk percaya sama Tuhan. Udah yakin aja sama Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Terus yang kedua, di ayat yang keempat, coba adik-adik dibaca ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, di sini kita diajak Tuhan, diingatkan lagi untuk bergembira karena Tuhan. Kita harus senang karena ada Tuhan yang akan memberikan kita apapun yang kita inginkan dalam diri kita, dalam hati kita. Terus di ayat yang kelima diajarkan dan diingatkan untuk serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, di sini kita diingatkan untuk menyerahkan diri kita, hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Terus yang terakhir di ayat yang ketujuh nih adik-adik, ada nih tambahan. Ayat ketujuh, baca bersama-sama. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, nih adik-adik, di sini kita diingatkan untuk tenang, berdiam diri, serta menantikan Tuhan. Di sini ayat ini sebenarnya berfokus pada orang-orang yang jahat, berlaku jahat ya. Tadi aku kasih contoh, dia suka jahil, dia suka nakalin kita atau nakalin orang teman-teman kita atau saudara kita, tapi dia yang berhasil, dia yang dapat nilai bagus, dia yang dipuji dan lain sebagainya. Nah, di sini kita nggak perlu kesel-kesel, kita nggak perlu bete-bete, nggak perlu cemburu apa iri apalagi itu, jangan, tidak perlu. Kita hanya perlu tadi berdiam diri dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, nih ayat kelima ya, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di sini maksudnya adalah kekesalan itu kita nggak perlu kesel-kesel, biar Tuhan aja yang langsung membantu kita dalam hal apa nih adik-adik? Mungkin nanti akan ada saatnya kita malah dapat nilai bagus, atau kita dibantu sama Tuhan buat lebih baik lagi. Dan Tuhan akan selalu ada untuk kita, apapun yang terjadi. Nah adik-adik, jadi tidak perlulah kita iri-iri lagi, benci lagi lah. Aduh, jangan sampai benci deh. Karena kita diajarkan untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ayo, apa yang diajarkan Tuhan yang utama dalam hidup ini? Kasih. Nah, kita diajarkan untuk mengasihi, jangan kita malah benci, jangan iri. Kita berdoa aja sama Tuhan, ya Tuhan, aku kesel deh. Nah, cerita sama Tuhan gak apa-apa. Aku kesel karena dia bla 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 bla. Aku kesel, aku gak suka kalau dibanding-bandingin. Aku kesel, aku gak suka sama dia. Cerita sama Tuhan, minta ampun juga sama Tuhan karena kamu udah kesel tadi. Lalu, udah seperti yang tadi dibilang di ayat ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi jangan kesel, gak usah marah-marah. Biarlah Tuhan yang bertindak. Ayo adik-adik, kita harus sabar, kita harus menjalankan firman Tuhan. Dan tadi firman Tuhan yang terutama yang diajarkan Tuhan, kasih, mengasihi adik-adik. Jadi gak boleh lagi kesel-kesel ya, tidak boleh lagi marah-marah. Nah adik-adik, supaya kita juga bisa tidak iri-iri lagi, tidak kesel-kesel lagi, sebenarnya ada 3 hal yang harus kita lakuin dan harus kita ketahuin. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai harapan atau yang terutama dalam menjalani hidup ini. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan, seperti yang sudah tadi dibahas ya. Kita harus fokus hanya kepada Tuhan, menjalankan firman Tuhan seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Yang kedua, kita harus menjadikan Allah sebagai kesukaan hati. Di sini berhubungan dengan ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apapun yang diinginkan. Jadi kita harus
fokus kepada Tuhan dan menjadikan Allah sebagai yang bikin kita bahagia, bikin kita gembira, bikin kita senang. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus menjadikan Allah pembimbing dan menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Jadi tadi kita harus percaya sama Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadikan Allah sebagai kesukaan kita. Kesukaan kita tuh berarti kita harus dengan menjalankan firman Tuhan, dengan bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu menjadi kesukaan kita. Itu yang bikin kita jadi senang, jadi tenang, gak marah-marah. Dan yang terakhir, kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, menjadikan Allah sebagai pemimpin hidup kita. Ya adik-adik ya. Jadi ingat, firman hari ini kita tidak boleh iri-iri lagi. Mulai saat ini gak boleh lagi ya cemburu-cemburu sama temennya, kesel-kesel, apalagi sampai benci. Jangan sampai. Adik-adik semua pintar, adik-adik semua saling mengasihi ya. Jadi kita harus menjalani hidup kita dengan kasih ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Nah, tugas untuk minggu ini seperti biasa adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya yaitu dari Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Ayo baca bareng-bareng deh. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wah, singkat sekali ya adik-adik ya. Bisa kan? Berarti pasti bisa dong, pasti hafal. Jangan baca, dihafalin dulu. Dan jadikan ayat ini sebagai pedoman hidup kita, supaya kita bisa menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Benar-benar sesuai ayat ini adik-adik. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik, berikan persembahan yang terbaik ya. Nih, kirimkan persembahan ke rekening dan barcode yang tersedia di layar adik-adik. Bisa di pause dulu. Adik-adik jangan lupa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi berikan yang terbaik ya adik-adik. Oke adik-adik, sembari kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dulu. Bernyanyi lagu T-A-A-T taat. Udah lama ya nyanyi lagu itu. Kita nyanyi lagu T-A-A-T taat. Adik-adik, let's go. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semua yang memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus,
pada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Mari sama-sama. Semua bilang Taat. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan bernyanyi juga ya. Dan sekarang kita akan menutup ibadah pada hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa. Setelah aku berdoa, kita berdoa Bapa kami, lalu bernyanyi Bapa terima kasih ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk firman, untuk ibadah yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu ya Tuhan, untuk kami agar kami tidak iri-iri lagi, cemburu-cemburu lagi kepada sesama kami, saudara-saudara kami Tuhan. Kami ingin menjalankan firman-Mu, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami Bapa juga dalam apapun yang kami kerjakan, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati kesehatan mereka, kesehatan keluarga mereka. Tolong jauhkan dari sakit penyakit, terutama dari penyakit COVID ya Tuhan yang sekarang sedang tinggi sekali Tuhan. Berkati agar kami sehat selalu, jauhkan dari mara bahaya. Berkati sekolah adik-adik juga Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga segala kegiatan kami pada hari ini. Kau pimpin dan berkati Bapa agar kami bisa menjalankan kegiatan kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.